Pertanyaan tentang posisi perempuan dalam Islam seperti warisan, kesaksian, atau poligami seringkali memicu perdebatan. Mengapa ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam Islam? Kita akan mencoba menggali lebih dalam, membongkar mitos dan memahami konteks di balik ajaran-ajaran tersebut. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Kita akan membongkar tidak hanya dari satu sisi, tetapi juga dengan menyertakan sudut pandang para pemikir Muslim kontemporer yang progresif. Penting bagi kita untuk melihat ajaran Islam dengan kacamata yang lebih luas, tidak hanya terpaku pada interpretasi tradisional yang mungkin sudah tidak relevan dengan konteks sosial saat ini. Kunci utama memahami perbedaan peran ini adalah melihat konteks sosial dan sejarah di mana Islam diturunkan, khususnya masyarakat Arab pra-Islam yang sangat patriarki. Perempuan seringkali tidak memiliki harga diri, bahkan dianggap aib. Laki-laki adalah penanggung jawab penuh secara finansial. Namun Fatimah Vernisi, seorang feminis Muslim terkemuka, menekankan bahwa banyak perbatasan terhadap perempuan bukanlah ajaran Islam yang murni, melainkan warisan budaya patriarki yang disalahpahami sebagai ajaran agama. Ia berpendapat bahwa Al-Quran justru memberikan hak-hak yang revolusioner bagi perempuan di masanya, jauh melampaui kondisi sosial saat itu. Isu warisan, mengapa perempuan menerima setengah dari bagian dari laki-laki? Secara historis, laki-laki memiliki kewajiban penuh untuk menafkahi keluarganya. Bagian warisan yang lebih besar bagi laki-laki ini sejatinya untuk menopang seluruh keluarga. Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban finansial serupa. Namun di era modern, dengan perubahan peran gender, banyak perempuan juga menjadi pencari nafkah utama. Dalam konteks ini, Siti Musdah Mulia, seorang pemikir Muslim progresif Indonesia, berpendapat bahwa keadilan dalam warisan bisa diinterpretasikan ulang, bahkan mengarah pada pembagian 1:1. Ia berargumen bahwa jika perempuan juga menanggung beban finansial yang sama, maka dasar rasional untuk perbedaan warisan menjadi tidak relevan. Lalu bagaimana dengan kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki? Al-Baqarah ayat 282. Ini sering disalahpahami sebagai indikasi inferioritas. Padahal baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi intelektual yang sama. Aminah Wadud, seorang sarjana feminis Islam, menjelaskan bahwa ayat tersebut lebih merujuk pada konteks transaksi finansial di mana perempuan di masa itu mungkin kurang terlibat. Sehingga kehadiran saksi kedua perempuan berfungsi sebagai pengingat atau penguat, bukan berdasarkan akal yang dianggap setengah dari laki-laki. Poligami adalah topik yang selalu memicu perdebatan. Dalam sejarah Islam, poligami diizinkan dengan batasan dan syarat yang ketat, seringkali untuk tujuan sosial yang spesifik, seperti melindungi janda dan anak yatim di masa perang. Namun di masyarakat modern, motivasi poligami seringkali bergeser. Perempuan yang berpendidikan dan mandiri cenderung tidak menerima praktik ini. Poligami di era modern, di mana syarat keadilan mutlak sangat sulit dipenuhi dan dapat dianggap sebagai haram li ghoirah, haram karena eksesnya. Penting untuk diingat, Islam tidak mewajibkan poligami. Ia membolehkannya dengan syarat keadilan yang sangat sulit dipenuhi di era ini. Banyak ulama kontemporer menekankan bahwa jika keadilan tidak dapat dipenuhi, maka poligami sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan perempuan. Terakhir, mari kita sentuh mengenai konsep istri yang harus meminta izin suaminya untuk keluar rumah, atau hadis tentang istri yang dilaknat malaikat jika menolak ajakan suami. Konsep-konsep ini jika dipahami secara literal tanpa konteks bisa terasa memberatkan. Ini adalah cerminan dinamika kekuasaan dalam pernikahan di masa lalu. Namun di era modern di mana perempuan memiliki peran aktif di luar rumah, konsep izin ini lebih tepat diartikan sebagai musyawarah dan kesepakatan bersama. Jadi penting bagi kita untuk membedakan antara esensi ajaran Islam yang membawa keadilan, kesetaraan, dan rahmat bagi seluruh alam dengan praktik budaya masyarakat Arab yang kuno yang mungkin tidak lagi relevan. Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan,
bukan untuk merendahkannya. Mari terus berdiskusi, belajar dan memahami Islam dengan kacamata yang lebih luas, kontekstual, dan berpihak pada keadilan bagi semua. Dengan begitu, kita bisa menemukan keindahan Islam yang sesungguhnya, yang relevan dan bermanfaat di setiap zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.